Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Sudah lama tidak upload video, sudah hampir 1 minggu saya nggak upload video. AdSense saya jebol brother ya, nggak ada pemasukan ya. Oke, kali ini recap vlog lagi, bikin Gleber mulai dari Gleber yang sisi kedua dan finishing. Oke, halo semuanya brother-brother dimanapun kalian berada. Semoga keadaannya sehat selalu ya. Sekarang musimnya lagi panas, lagi hujan, panas, hujan. Niat bikin layangan jadi hilang ya. Mending tidur aja teman-teman kalau seperti ini cuacanya. Dan lagi pula angin pun tidak mendukung hari ini. Oke, ya karena saya ada kewajiban yang harus saya selesaikan, bikin Gleber ya. Jadi ya saya paksakan bikin Gleber gitu ya kan, meskipun dalam keadaan hujan-hujan dan sering begadang. Ini sebenarnya cuaca rawan sakit ya teman-teman ya. Jadi bagi kamu di luar sana tolong jaga kesehatannya. Karena kalau sakit nggak sendiri saja yang urus teman-teman, semua terlibat, keluarga terlibat semuanya gitu ya. Oke, jangan lupa minum air putih yang banyak juga ya. Jadi di part yang pertama ini seperti biasa saya ngelanjutin yang namanya bikin Gleber. Sisanya itu teman-teman, karena kan di video yang awal itu panjangnya cuma 18 meter gitu, 18 meter panjangnya yang pertama, dan yang kedua ini saya pakai 15 meter. Kenapa 15 meter? Karena kan tujuan saya kan 15 meter tambah 18 meter itu hasilnya bakalan 33 meter. Nah 33 meter itu khusus untuk warnanya saja. Sedangkan untuk sisanya lagi 7 meter itu saya isi untuk di gigin barong dan juga untuk di bagian ujung yang warna putih. Jadi menghasilkan total kurang lebih 40 meter. Seperti itu brother ya. Nah langsung dipersingkat saja. Setelah selesai bikin warnanya itu kurang lebih untuk 15 meter, karena saya kerjanya sendirian, full sendirian ya brother ya. Jadi kurang lebih memakan waktu kalau nggak salah hampir 5 hari, hampir ya teman-teman ya, 4 atau 5 harian pokoknya segitulah. Nah sekarang kan sudah selesai tuh. Sekarang saya bikin yang namanya apa ya, untuk bongkol atau pangkalnya itu biasa orang bilang celeng tebu ya, celeng tebu, atau biasa ada yang bilang bongkol tebu atau buku tebu gitu. Pokoknya yang isi tebu gitu, beda daerah beda penyebutan teman-temannya. Jadi saya bikin itu, tapi saya nggak bikin secara ulang lagi, tinggal saya itu potong saja itu teman-teman ya, potong saja plastiknya yang diwarna itu, kemudian diputar gitu ya. Jadi hasilnya juga lumayan cakep gitu, biar simple dan nggak makan plastik yang banyak juga.
Nah, setelah itu ya brother ya, sekarang saya bikin yang namanya apa ya, gigi barong. Ini merupakan yang paling sulit yang saya bikin gitu ya kan, kalau untuk bikin gleber terutama. Karena apa? Bukan karena sulit nempelnya gitu ya kan, karena ruangan saya nggak cukup teman-teman. Jadi lebar glebernya itu kan 195 cm gitu ya kan, sedangkan untuk lebar lantai rumah saya itu sekitar 150 cm atau 1,5. Jadi nanggung tuh teman-teman pas bikin. Waduh, kelamaan berpikir jadinya gitu ya kan. Tapi ya karena saya paksa gitu biar bisa gitu ya kan. Saya pelan-pelan sekali kerjanya hanya untuk bikin hanya untuk bikin gigin barong. Itu cuman gigin barong aja, waktunya lama sekali teman-teman. Bukan karena nukupnya yang lama, itu karena ngukurnya yang lama gitu. Jadi karena begitulah, yang penting selesai gitu, aman gitu ya. Nggak tahu mau ngomong apa, pokoknya sesulit itulah gitu ya. Oke, setelah gigi barong itu selesai, saya seperti biasa itu di plester teman-teman, atau di lakban, pakai lakban bening atau solasi bening. Tujuannya biar nggak copot nanti pas terbang, karena itu paling ujung Pak. Jadi saya risau gitu ya kan, kalau putus wah rugi. Itu panjangnya 7 meter, buatnya 1 hari itu teman-teman ya. Jadi saya plester itu per giginya, per lancip-lancipnya gitu juga ya, biar kuat gitu ya. Oke, jadi selamat pagi ya brother-brother semuanya. Jadi ya lanjutannya ini agak sedikit melenceng. Nah sekarang
kepala saya kan mumet dari kemarin tuh sampai jam 1 ya teman-teman ya, bikin gleber otomatis pinggang jadi sakit dan kepala agak sedikit mumet atau panas teman-teman. Nah sekarang saya akan refresh sejenak pikiran ya, berhubung air sungai yang di dekat tempat kita sering main layangan itu agak sedikit surut dan saya ada melihat 2 ekor ikan jair yang lumayan gede teman-teman. Nah sekarang saya akan bawakan jaring ya, kita akan jaring sambil seru-seruan lah gitu. Mohon maaf agak sedikit belok jalurnya ya teman-teman, namanya aja vlog gitu ya kan, bukan kasih tutorial gitu ya kan. Oke, gas saja ya. Oh ini bergerak tuh. Wah, wow. Nah jadi di sana itu bahkan koinya itu kelihatan ya teman-teman. Saya sebenarnya sih bukan koi orang, itu koi saya sebenarnya teman-teman. Saya cuman lepas di sini gitu ya kan, biar nanti bisa besar. Nah kelihatan tuh pas airnya surut, sekarang lumayan surut. Nah jadi kelihatan. Kita akan sedikit jaring-jaring ya sambil refreshing sejenak ya. Panas kepala saya bikin gleber ya, sendirian apalagi ya. Ayo gas, semoga bakat. Kelihatan, kena pak. coba. Wih, ternyata bukan koi ya. Saya kira koi ini, ternyata mujair ya. Tapi mujairnya keren, warna jingga ya. Tumben saya lihat ini teman-teman ya. Nih, widih, mantap. Sekitaran 4 jari ini ya, tuh ya, mungkin 5 jari mungkin nih. Gede nih. Warnanya pun juga saya suka nih. Ada belang-belang jingga. Tumben saya lihatnya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi sekali ya teman-teman ya. Penasaran nih saya nih. Semoga aja dapat lagi 1 ya. Sih kena begitu ini. Gede. Yang lu. Adi bisa nah, sih ngenah ya kok. Oke, bentar nih teman-teman ya. Wih, kena lagi pak. Buka deh. Yang ini lebih gede dari tadi nih. Dari yang tadi ya. Widih, yang ini asli ini 6 jari nih teman-teman ya. Wih, tuh lihat anjing saya nih. Dapat sapu-sapu juga nih. Wih, mantap ya. Ini kalau saya pelihara di kolam, mantap nih, gede nih. Tuh ya, 5 jari lah ya. Nah, nih dapat ya, lagi 1 brother. Widih, tapi yang ini size-nya sedikit lebih kecil, sekitaran 3 jarian ya. Nah, ternyata ada banyak mujair ya atau ikan nila di sini ya. Nih, dapat lagi nih teman-teman ya. Bentar. Ini jauh lebih gede dari yang tadi ya. Nih. Wih, mantap ya, jackpot hari ini ya. Harusnya sih bikinin konten secara terpisah ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita gabung aja ya. Nah, nih jauh lebih gede nih. Oke, halo semuanya ya teman-teman ya. Ini suara saya kedengeran atau enggak ya? Atau menggema ya? Oke, sekarang saya berada di Balai Banjar atau Kuantilan ya. Atau kalau di luar Bali itu namanya Balai Desa gitu ya kan. Karena tempatnya di sini agak sedikit luas. Nah, jadi sekarang
tentang bikin plui ya. Bagi kamu semua yang nggak tahu plui itu adalah lipatan yang ada di gleber itu kan di bagian pinggir. Nah, saya akan lipat itu jaraknya per plui itu 2 meter. Jadi untuk jaga-jaga saja. Nanti kalau misalkan jarak pluinya terlalu jauh gitu misalkan, tinggal diubah ke 1 meter gitu ya kan, jadi aman-aman aja. Maka dari itu saya cari aman dulu, pasang 2 meter untuk setiap pluinya. Oke, sekarang ini ada di sini dan masih kasih tanda gitu ya kan, biar nanti gampang. Nanti lipat pluinya itu di rumah, cuman kasih tandanya di sini gitu ya. Beh. Gila. Sini cetek kayak gini, dengan 2 cetek 2 meter, jadi 2 meter gitu. Lah mesin ini sing ngarep di mesin gila sama cuaca. Oke, untuk di bagian tanda-tanda untuk bagian pluinya sudah selesai ya Pak Bos ya. Jadi sekarang ini tinggal kita lipat lalu dibawa pulang. Nah, jadi untuk lipat pluinya itu gampang sekali, cuman lipat di bagian ujung saja teman-teman ya. Di bagian ujung sini nih yang ditandai kan. Nah, kemudian dilipat seperti ini. Nah, kurang lebih ambil jarak sekitaran 1 cm-an lah, 1 cm atau kurang 1 cm juga nggak masalah. Yang penting dilipat teman-teman ya, gitu. Biar nanti tujuannya ekornya nggak terlilit pas terbang dan juga nambah ombak, biar ngombak dia teman-teman ekornya gitu ya. Nah, sedangkan untuk tandai bagian pluinya atau bikin pluinya itu cuman mentok sampai di bagian pangkal teman-teman. Saya nggak tahu namanya ini apa ya, kalau nggak salah namanya bukun tebu deh kalau nggak salah teman-teman. Mungkin kalau ada yang tahu tulis saja di kolom komentar di bagian pangkalnya ini. Nah, jadi untuk tandanya itu cukup sampai di sini saja, cukup untuk di pangkal gitu ya kan. Jadi untuk bagian putih sampai gigi barong itu nggak pakai teman-teman ya, nggak pakai plui gitu ya. Jadi seperti itu, mantap ya. Nah, beginilah kalau tampak dari depan ya brother ya. Jadi seperti ini. Untuk di bagian pangkal ini saya nggak bikin manual gitu, cuman potong di bagian gleber aja teman-teman, selebar glebernya, tinggal diputer gitu ya kan sampai gitu. Jadi itu kan bisa dilihat kan motifnya sama kan. Nah, jadi seperti itu dia teman-teman ya. Widih, untuk gigi barong bentar ya saya kasih lihat ya. Nah, kalau untuk gigi barongnya sendiri saya cuma tahu gigi barong aja teman-teman ya. Oke, untuk gigi barong itu panjangnya dari ujung sana sampai ujung sini yang hitam itu panjangnya sekitaran 2 meter, ditambah lagi hiasan ini yang warna hitam kecil, kuning, merah gitu ya kan. Jadi itu saya tambah juga, totalnya ya bisa dibilang 2,5 meter lah dari ujung sini ya, dari ujung sini sampai di warna kuning nih. Nah, jadi seperti itu, kurang lebih 2,5 meter. Kemudian untuk panjangnya ini untuk gigi barong sampai di bagian putihnya itu sekitaran 7 meter. Sedangkan untuk panjang lebar keseluruhan itu 33 meter. Sehingga 33 meter ditambah 7 meter hasilnya kurang lebih 40 meteran gitu teman-teman ya. Jadi segitu ya, lumayan panjang nih sebenarnya ya. Untuk bikin plui sederhana saja teman-teman, itu cuman butuh yang namanya lipatan kecil ya. Lipatannya itu saya pakai sekitaran 1,5 cm sampai 2 cm, pokoknya segitulah jaraknya antara 1 cm sampai 2 cm gitu. Tujuannya isi plui sudah dijelaskan kan, biar nanti ekornya atau glebernya ngombak teman-teman, bagus dia glebernya dan juga tidak terkilip gitu pentingnya. Jadi untuk pasang itu seperti biasa, saya kasih yang namanya plester dulu yang ukurannya 1 cm, kemudian ditempel sebagai tanda, sebagai sekatnya gitu ya kan. Kemudian setelah ditempel itu tinggal dilipat. Setelah dilipat langsung ditempelkan saja. Dilipatnya itu hadap ke atas ya teman-teman, hadap ke
layangan, hadap ke layangan ya, hadap ke atas gitu. Jadi sederhananya seperti itu, dan ditempel pakai solasi ya untuk di belakangnya, dan juga di solder gitu. Pokoknya biar kuat gitu, biar nggak pas terbang dia kembali lagi ke posisi awal gitu kan, jadinya agak sedikit aneh kelihatan glebernya gitu ya. Jadi usahakan bikin yang kuat di bagian peluinya ya. Oke, mungkin segitu saja ya untuk recap vlog kali ini. Doakan semoga layangan saya bisa mengudara. Mungkin di part selanjutnya kita akan bikin kondo ya, kemudian payasan, setelah itu guangan, setelah itu tali timbang, baru kita tes terbang gitu teman-teman ya. Oke, jadi semuanya sudah dijelaskan ya, semoga bisa disimak dengan baik. Kalau disimak mungkin bisa dapat informasi sedikit bagi teman-teman yang ingin bikin layangan janggan. Semua yang saya katakan ini real, tidak ada yang disembunyikan apapun gitu ya. Jadi bisa ditiru gitu ya kan, mulai dari warnanya boleh kamu tiru ya, silakan saja, saya nggak mempermasalahkan itu, karena semakin saya berbagi itu lega teman-teman ya, rasanya gitu ya, bisa membantu orang banyak. Lebih baik saya kasih caranya memancing daripada saya kasih ikannya, karena kalau kasih ikan itu 1 jam 2 jam bisa habis. Kalau saya kasih tahu caranya memancing, bisa cari banyak ikan gitu teman-teman ya. Oke, mungkin kamu bisa nangkap maksud saya itu apa. Oke, segitu saja, sampai berjumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya.